Jemaat Hila merupakan jemaat di bawah Sinode Gereja Protestan Maluku. 22 tahun lalu, 134 keluarga harus pindah dari Hila Kaitetu karena korban kerusuhan konflik sosial. Saat itu, oleh perusuh, mereka harus meninggalkan desa mereka dan meninggalkan semua harta milik mereka, termasuk gereja tempat mereka beribadah, tempat mereka bersekutu dengan Allah dan sesama. 3 tahun kemudian, setelah kerusuhan, oleh anugerah Tuhan, jemaat Hila Kaitetu mendapatkan sebidang tanah untuk mereka garap dan menata kehidupan baru, termasuk membangun rumah ibadah. Bukan hal yang mudah memang, tetapi bukan suatu hal yang mustahil untuk dicapai. Jemaat ini percaya bahwa mereka tidak sendirian. Ada Tuhan dan anak-anak Tuhan yang akan mendukung mereka dalam doa dan dana setelah 22 tahun. Rumah ibadah mereka belum juga selesai dibangun. Mereka butuh dukungan doa. Mereka butuh dukungan dana. GKI Cawang melalui Kepanitiaan Natal 2021 rindu untuk berbagi, menopang mereka dalam pembangunan rumah ibadah. Untuk itu, mari bersama bergandengan tangan menopang mereka dengan memberikan dukungan doa dan dana melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 2733003669 atas nama GKI Cawang dengan mencantumkan angka 77 pada 2 digit terakhir nominal yang akan dikirimkan. Demikianlah kiranya kita melakukan apa yang Tuhan mau, sebagaimana yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
box of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Donning now our gay apparel, fa la 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 la. Long nation you take care of, fa la 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 la. Head to hospital safari, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Throwing out our gay apparel, fa la 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 la. Throw the engine you take care of, fa la 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 la. Big wheels with box of holly, fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Throwing out our gay apparel, fa la 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 la. Throw the engine you take care of, fa la 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 la. Fa la 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 la. Warta GKI Cawang, Minggu 26 Desember 2021. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan selamat berjumpa kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam kebaktian umum GKI Cawang. Kebaktian umum untuk minggu depan, tanggal 2 Januari 2022, pukul 09.00 WIB di kanal YouTube GKI Cawang, dilayani oleh Pendeta Emeritus Jefta Chandra dari GKI Samanhudi. Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa penekanan warta yang perlu mendapat perhatian pada hari ini adalah sebagai berikut. Kebaktian akhir tahun 2021 secara live streaming akan diadakan pada hari Jumat 31 Desember 2021 pukul 19.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Yanti Rusli. Kebaktian awal tahun 2022 secara online akan diadakan pada hari Sabtu 1 Januari 2022 pukul 09.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto. Kebaktian ini dilakukan secara online tanpa adanya kehadiran umat terbatas di gereja. Sakramen Perjamuan Kudus awal tahun 2022 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2022 secara real time. Kebaktian akan disiarkan secara langsung 2 kali pada pukul 09.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Andi Kristianto, dan pukul 17.00 WIB dilayani oleh Pendeta Yanti Rusli di kanal YouTube GKI Cawang dan tidak dapat diakses pada waktu selanjutnya. Majelis Jemaat akan menyediakan hosti dan anggur bagi umat yang akan mengikuti perjamuan kudus. Umat dapat mengambil hosti dan anggur pada tanggal 26 Desember 2021, tanggal 2 Januari, dan tanggal 8 Januari 2022 pukul 10 sampai pukul 12.00 WIB di teras gereja dengan majelis yang bertugas. Gerakan berbagi kasih dampak pandemi COVID-19. Umat diajak untuk bersama-sama memberikan dukungan lewat gerakan berbagi kasih dampak pandemi COVID-19 bagi sesama yang membutuhkan. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Informasi tentang pelayanan Majelis Jemaat atau Badan Pelayanan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat dengan mengunduh dari website GKI Cawang. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.
Haleluya, Kristus telah lahir. Terangnya telah terbit menghalau kesuraman. Sukacitanya hadir mengakhiri duka berkepanjangan. Damainya nyata bagi setiap orang yang dikasihinya. Mari kita bernyanyi dengan merdu, memuliakan Dia yang penuh hikmat dan kasih karunia. Umat Tuhan, kita memasuki ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk. Natal menjadi bentuk nyata kemuliaan Allah ketika Ia mau datang ke dunia dalam rupa Yesus Kristus yang lahir dalam palungan di Bethlehem, kota Raja Daud. Sebagai manusia, Ia hidup tak berbeda dari kita. Bertumbuh dari bayi menjadi kanak-kanak, bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Ia bertumbuh sebagai manusia yang hidup, yang penuh hikmat dan kasih karunia. Marilah kita merefleksikan kehidupannya agar kita bisa mengikuti teladan pertumbuhannya. Orang
sebagaimana manusia yang lahir dan hidup di dunia, suka dan duka dunia dirasakan oleh Kristus. Namun dia tetap bertumbuh di dalam kehendak Allah. Makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Apakah kita sudah mengikut teladannya? Saat suka dan duka dunia silih berganti, setiakah kita untuk tetap berlaku sesuai kehendak Allah? Saat harapan dan ratapan datang silih berganti, apakah kita tetap bertumbuh untuk mengenalnya, atau malah menjauh dari dekapan kasih-Nya? Ya Allah yang mulia dan penuh kasih karunia, saat ini kami datang kepadamu, memohon ampun atas segala kesalahan yang kami perbuat. Saat ada duka dan luka, tantangan dan ancaman, kadang kami tergoda untuk menjauh dari kehendak-Mu, sehingga kami mengabaikan hikmat ilahi yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Ampunilah kami, ya Allah. Kiranya tuntunan-Mu memimpin kami untuk bertobat, hingga kami bisa bertumbuh sesuai dengan teladan-Mu. Di dalam nama Kristus, Anak Allah, yang menjadi juru selamat bagi semua. Amin. Umat diundang bangkit berdiri. Inilah berita pengampunan bagi kita yang tertulis dalam nubuat Nabi Yesaya pasal 38 ayat 17 dan 20. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Di dunia
Dipersilakan untuk duduk. Kita akan menyatukan hati kita di dalam doa untuk meminta pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu hati. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh kami hendak bersyukur, sebab kasih setia Tuhan begitu nyata atas kami. Sekalipun Tuhan melihat betapa kami tidak layak, seringkali kami lalai atas panggilan kami. Kami terbuai oleh kehidupan yang kami jalani dan menjauh dari kebenaran yang Tuhan kehendaki. Tetapi kasih-Mu tetap berlaku atas kami, sehingga ketika kami sadar betapa kami telah menyia-nyiakan hidup kami dapat berpaling, mengarahkan kehidupan kami kepada Engkau yang membuka tangan untuk perubahan. Oleh karena itu pada saat ini ketika kami Tuhan perkenankan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman, biarlah hati dan pikiran kami Tuhan kuasai, sehingga apa yang kami baca dan yang kami renungkan ini adalah sebuah pekerjaan karya Tuhan untuk membangun kehidupan rohani kami, di mana karenanya kehidupan pribadi kami masing-masing terbentuk sedemikian rupa menjadi pelaku firman yang setia, memancarkan kasih Tuhan di tengah kehidupan ini. Kami tahu betapa banyak hal yang mungkin mencuri perhatian kami dari Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah kami kekuatan untuk menepis semua pikiran yang mengganggu hati kami terarah kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya dengan demikian berkat-Mu nyata atas kami, di mana iman yang Tuhan telah tumbuh kembangkan berbuah sedemikian rupa di dalam diri kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami juga hendak membawa di dalam doa, biarlah kiranya Engkau menguduskan hamba-Mu, Engkau yang memimpin dia untuk menyampaikan segala kebenaran yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah karena itu semua, kami dapat merasakan sekalipun kami terpencar, lawatan Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan kami umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan 20, dilanjutkan dengan ayat 26. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain linen. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan dari Mazmur 148. Sebab Dia memberi perintah sama
sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi segenap langit semesta. Pujilah Tuhan hai raja-raja bumi, pujilah Dia hai bangsa-bangsa. Pujilah Tuhan wahai para pembesar, wahai pemerintah di dunia. Pujilah Tuhan wahai para teruna, hai anak-anak darah. Hai orang tua dan anak-anak muda, puji Tuhan di bumi. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta. Pujilah Tuhan untuk selamanya, semuanya ketetapannya pun kekal. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Pujilah Tuhan yang keagungannya mengatasi langit semesta. Bacaan kedua dari surat Kolose pasalnya yang ketiga, ayat 12 sampai 17. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita akan membaca bagian dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-52. Yang berkata kepada kita demikian. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama.
sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara, dalam suasana yang masih dikuasai oleh sukacita Natal, perkenalkan saya Pendeta Mary Lopulalan Malau dari GKI Gunung Sahari, hendak mengucapkan selamat Hari Natal buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh senang kita dapat bersekutu di hari Minggu ini. Bapak Ibu, tema kita, Ia yang telah lahir penuh hikmat dan kasih karunia. Begitu yang diberikan kepada kita. Dan kita tahu bahwa situasi di mana Tuhan Yesus lahir atau Tuhan Yesus hadir sebenarnya adalah situasi yang tidak ideal. Situasi yang tidak mendukung seseorang dapat bertumbuh dengan maksimal. Karena keberdosaan adalah sesuatu yang banyak terjadi di lingkungan di mana Yesus hadir. Bicara soal kondisi tidak ideal, tempat di mana sulitnya seseorang bertumbuh dengan maksimal, saya teringat akan cerita atau sharing dari seorang muda yang mengeluhkan keluarganya. Dia bertanya kepada saya, "Kak, kenapa ya saya dilahirkan di keluarga seperti ini?" Tentu pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat mengejutkan. Sebab dapat kita rasakan di dalamnya ada sebuah perasaan kecewa yang begitu mendalam atas kondisi di mana dia lahir, tumbuh, dan berkembang. Dan ketika dia bersharing, dia bercerita banyak hal. Dia bercerita bagaimana keluarganya bukan keluarga yang tenang-tenang. Orang tuanya sering meributkan banyak hal. Dari masalah hal yang sepele bisa menjadi sangat besar dan itu berkelanjutan. Rasanya sulit untuk merasa tenang di tengah keluarga. Itu ceritanya sambil wajahnya begitu murung. Dan selanjutnya dia mengatakan orang tuanya adalah orang tua yang mungkin bisa dibilang banyak memberikan perhatian kepada pekerjaan agar memenuhi kebutuhan keluarga. Mungkin itu yang kita rasakan. Sehingga seringkali, khususnya ayahnya, tidak hadir dalam momentum atau momen-momen penting dalam kehidupannya. Sebagai seorang anak, rasanya wajar kalau ketika ia ada dalam perlombaan atau membuat sebuah pencapaian tertentu, ada orang tuanya menyaksikan dan ikut menunjukkan ekspresi bangga terhadap apa yang dilakukannya. Tapi itu tidak dialaminya. Dia katakan, orang tuaku sepertinya lupa bahwa aku ini bukan barang, sehingga mereka menitipkan aku pada pengasuh hampir 24 jam. Itu sesuatu yang sangat
memprihatinkan. Bapak Ibu, anak muda yang saya gambarkan ini pengalamannya rasanya bukan hanya dia saja yang pernah kita dengar ceritanya yang begitu sendu. Banyak di sekitar kita anak-anak muda yang mengeluhkan betapa kehidupan keluarganya tidaklah ideal. Betapa keluarganya bukan keluarga yang baik di mana dia dapat bertumbuh berkembang. Entah itu karena persoalan tadi ataupun persoalan lain, misalkan ada persoalan rumah tangga antara ayah dan ibunya, perselingkuhan dan akhirnya perceraian membuat ada banyak orang muda tidak bahagia. Dan oleh karena itu menjadi sesuatu yang lumrah di sekitar kita. Ada orang-orang muda yang mengatakan, aku ini broken home, produk broken home. Jadi kemudian mereka pun seolah-olah membiarkan hidup mereka pun jadi rusak. Entah itu memakai obat-obatan terlarang, dalam pergaulan yang tidak baik. Banyak hal dilakukan orang muda di luar sana karena perasaan mereka kecewa terhadap keluarganya. Bapak Ibu, menyalahkan lingkungan adalah sesuatu yang sangat umum untuk terjadi dalam kehidupan ini. Bukan hanya anak tadi, kita pun mungkin pernah menyalahkan lingkungan atas apa yang kita alami. Kita merasa tidak benar-benar bisa menerima apa yang tengah kita alami. Dan hal ini adalah sebuah godaan menurut saya. Godaan yang akan dialami oleh setiap orang sebab memang kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau tadi kita membaca bagian dari 1 Samuel di pasal yang kedua, sebenarnya ada godaan juga yang bisa dialami oleh Samuel muda. Kenapa saya katakan demikian? Coba Bapak Ibu bayangkan, sejak kecil dititipkan menjadi pelayan di hadapan Tuhan atau di rumah Tuhan, jauh dari ayah dan ibunya. Saya punya anak kecil, saya tahu bahwa anak yang baru disapih begitu ya, menjadi anak yang masih butuh pengasuhan. Tapi Samuel adalah anak yang setelah disapih oleh ibunya, diantarkan ke rumah Tuhan untuk menjadi hamba di sana. Padahal ayah ibunya adalah orang yang mampu. Jadi kita bisa membayangkan mungkin saja, bisa saja Samuel melihat bahwa pilihan sikap orang tuanya adalah bentuk ketidakadaan rasa kasih. Tega-teganya gitu ya, mama, papa kirimkan aku jauh dari mereka untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Mungkin saja itu bisa ada, karena itu adalah pemikiran yang sangat biasa, sangat manusiawi. Dan hal tersebut saya pikir rasanya tidak terjadi ketika kita membaca dengan begitu jelas ayat yang disajikan di sini di 1 Samuel 2, bagaimana Samuel tidak jatuh dalam pemikiran seperti itu. Mengapa saya katakan demikian? Sebab kemudian kita bisa melihat respon-respon positif lah yang keluar dalam diri Samuel. Artinya dia tidak dikuasai oleh kenegatifan, sekalipun lingkungan di mana dia ada sebenarnya adalah lingkungan yang tidak ideal. Ya, kita tahu bahwa Samuel ada di rumah Tuhan, tetapi kita tahu bagaimana anak-anak Imam Eli yang pada waktu itu menguasai lingkungan di tempat tersebut adalah orang-orang yang jahat. Jadi kita bisa membayangkan sebenarnya pengaruh negatif bisa saja dialami oleh Samuel karena interaksinya dengan anak-anak Imam Eli. Tetapi Samuel tidak jatuh pada pemahaman-pemahaman negatif. Mengapa? Satu hal yang kita bisa lihat di sini adalah bagaimana di dalam diri Samuel ada hikmat Tuhan yang membimbing dia untuk dapat mencerna kehidupan dengan baik dan mengarahkan dirinya kepada kebaikan. Hal yang sama kita temukan ketika kita membaca bagian dari Injil Lukas. Di sini Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang anak yang sama dengan anak-anak pada umumnya, tetapi dia juga adalah orang yang istimewa. Dikatakan Yesus itu bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu semua saya pikir hadir ketika di dalam diri Yesus, dia dikuasai oleh hikmat kebenaran akan kehendak Allah. Ya,
Kehendak Allah ini atau memahami kehendak Allah ini adalah satu hal yang penting. Sebab seperti yang digambarkan dalam Mazmur tadi, Allah sebenarnya sudah meng-create segala sesuatu dalam karya ciptanya, termasuk kehidupan kita. Kehidupan Tuhan Yesus juga. Kita bisa melihat bagaimana Yesus hadir ke dunia dengan keterpilihan Maria dan Yusuf sebagai orang tuanya. Yesus sama seperti manusia pada umumnya, yang kemudian seolah-olah hadir tanpa bisa memilih. Dia memiliki ibu siapa, ayah siapa, dalam kondisi keluarga seperti apa. Tapi Allah lah yang memilihkan Maria, seorang dara atau perawan, untuk menjadi ibu Yesus. Maria menjadi penggenap akan janji Allah. Bapak Ibu, bicara soal perawan menjadi ibu, sebenarnya ini ada sebuah kemungkinan ketidaksiapan seseorang untuk menjadi ibu yang baik. Ketidaksiapan juga mungkin bagi Yusuf untuk menjadi bapak yang baik. Sebab mereka dalam pertunangan yang masih mereka jalani, rasanya tidak punya kesiapan langsung menjadi ayah, langsung menjadi ibu. Tetapi karena kehendak Allah lah, maka Maria dalam keberadaan yang masih muda, seorang perawan, tiba-tiba saja harus siap menjadi seorang ibu. Begitu pula Yusuf, tanpa rencana bahwa dia harus segera menjadi seorang ayah yang harus bertanggung jawab 24 jam kepada Yesus yang kemudian ada dalam asuhannya. Kita tahu bagaimana kehadiran Yesus juga dalam situasi yang tidak mudah. Yesus harus dibawa lari ke Mesir karena ada niat jahat untuk mematikannya atau membunuhnya ketika ia ada dalam usia yang sangat muda. Jadi ada tanggung jawab besar yang kemudian dipikulkan kepada Maria dan Yusuf oleh Allah yang telah memilih mereka menjadi orang tua bagi Yusuf. Kita bisa melihat sebagai manusia, Yusuf dan Maria sekalipun adalah seorang yang sangat baik, sangat patut untuk diteladani, tetapi mereka juga ada kelalaiannya atau hal yang teledor yang mereka lakukan. Buktinya terjadi ketika Yesus dalam usianya 12 tahun tadi, dia sempat terpisah dari orang tuanya. Cukup lama. Kalau dihitung-hitung bisa ada 5 hari begitu ya. Karena 1 hari perjalanan mereka pergi, baru sadar Yesus hilang, kembali ke Yerusalem, kemudian 3 hari baru mereka menemukan Yesus di Yerusalem. Pada waktu itu kita bisa membayangkan bagaimana kepanikan mereka sebagai orang tua. Anak hilang 5 hari. Ini adalah sebuah contoh. Mereka masih manusia biasa, bisa lalai juga. Tetapi sekalipun demikian, keberadaan Yesus yang dihadirkan di tengah keluarga Maria dan Yusuf ini adalah kehendak Allah. Adalah rencana Allah. Rancangan yang kita yakini seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dengan perspektif seperti inilah, kemudian kita bisa melihat bagaimana ketidakidealan yang mungkin Yesus alami dalam pertumbuhannya sebagai kanak-kanak menuju dewasa tidak membawa pengaruh negatif dalam kehidupannya. Berbeda dengan orang yang kebanyakan di sekitar kita. Bagaimana kepahitan yang kita alami, kekecewaan yang kita alami seperti yang digambarkan oleh pemuda tadi, seringkali mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi respon kita dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ketika kita di hari Minggu, 1 hari setelah hari Natal ini, mari kita belajar kepada Yesus. Kita belajar kepada Tuhan Yesus yang hadir di dunia dalam ketidakidealan, tetapi di dalamnya dia tidak memberi dirinya ikut arus kehidupan, sebaliknya dia menyatakan kebenaran Allah ditegakkan lewat kehadirannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, oleh karena itu pada saat ini ketika kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, ketika kita merenungkan perjalanan hidup Yesus, perjalanan hidup Samuel yang sama-sama tidak ideal, yang mungkin sama dengan kehidupan kita. Kita diajak untuk bisa juga memilih yang baik, yaitu tidak membiarkan diri kita terpengaruh oleh segala sesuatu yang ada yang negatif di sekitar kita. Kita tidak boleh lupa bahwa kehadiran Bapak Ibu
sebagai orang tua seseorang atau kehadiran saudara-saudara sebagai anak seseorang adalah rencana yang berasal dari Tuhan. Oleh karena itu mari kita cari tahu apa yang Tuhan kehendaki, sehingga di tengah kehadiran saya ada pesan ilahi yang hendak disuarakan untuk memberkati orang-orang di sekitar, untuk menyatakan kasih Allah dalam keberadaan diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan dosa meracuni pikiran kita, yang membuat kita hanya sibuk meratap dan bahkan mendorong kehidupan kita untuk menuju kebinasaan karena kemarahan kita dalam kehidupan ini. Mari kita bangkit. Kita bangkit untuk menjadi pribadi yang seharusnya. Sebab Tuhan Allah sudah merancangkan Bapak Ibu Saudara untuk sesuatu yang baik. Oleh karena itu, biarlah kita dapat mewujudkan kebaikan tersebut dengan pertama-tama memilih keberpihakan kita kepada Tuhan, sehingga kita pun sama seperti Yesus terus ditambahkan hikmat-Nya, sehingga segala sesuatu yang kita alami bahkan dapat menjadi sebuah kesaksian kita kepada kehidupan ini tentang karya Tuhan yang membawa banyak orang bisa melihat betapa Tuhan itu tidak jauh, betapa Tuhan itu dekat hadir dalam kehidupan kita, menuntun langkah kehidupan kita menuju semua yang baik. Oleh karena itu, kembali, selamat merayakan hari Natal bukan hanya dengan sebuah pesta, tetapi dengan pilihan hidup menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjauhkan diri kita pada semua godaan dunia, dan mempersembahkan kehidupan kita demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan bersatu teduh dengan persembahan pujian dari Paduan Suara Sekolah Minggu. Gembira, kau akan melihat
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bersama umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada hari Minggu 9 Januari 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadi Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan memakan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Mari kita menyatukan hati kita membawa doa syafaat. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa, tahun 2021 ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Kami diperhadapkan banyak cobaan untuk menyalah-nyalahkan situasi, menyalah-nyalahkan orang di sekitar kami, dan mungkin menyalahkan Tuhan. Karena penderitaan yang kami alami, karena kesusahan yang kami jalani, karena banyak hal yang tidak kami pahami. Tetapi pada saat ini ketika kami mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang kuasa, penuh kasih, yang bahkan menghadirkan putra-Mu yang tunggal untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami jikalau kami telah menyalahkan Tuhan dan berjalan berbalik menjauh daripada-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan Engkau memulihkan kehidupan kami, memulihkan relasi kami, sehingga damai sejahtera, sukacita Natal dapat hadir menghangatkan jiwa kami. Kami sungguh rindu keluarga di mana Tuhan menempatkan kami sebagai orang tua, sebagai anak, anggota keluarga, menjadi keluarga yang dipulihkan, di mana kami belajar untuk saling mengampuni dan belajar untuk lebih baik lagi dalam hal menyatakan kasih Tuhan lewat tutur kata dan perbuatan kami yang memberkati mereka. Oleh karena itu, biarlah kiranya Engkau berkenan tinggal dalam kehidupan keluarga kami, sehingga kehangatan kehadiran Allah inilah yang membawa semarak hidup kembali nyata, menghiasi hari-hari kami bersama. Kami juga sungguh rindu Tuhan Engkau memberkati persekutuan di mana kami berada, GKI Cawang ini. Kami tahu pandemi telah membuat kami terpisah, terpencar dalam waktu yang cukup panjang. Kami jarang berinteraksi, dan mungkin kami sudah kehilangan kesempatan untuk mengetahui pergumulan saudara seiman kami. Tetapi biarlah Engkau Allah, Sang Pemilik Gereja, tetap menyatukan hati kami sebagai tubuh Kristus yang saling mengasihi, yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Sehingga kami pun kemudian dapat terus membangun persekutuan kami dengan saudara seiman kami lewat berbagai macam hal yang bisa kami lakukan. Persembahan waktu, persembahan tenaga, dan banyak hal lagi yang kiranya dapat menjadikan gereja-Mu GKI Cawang ini terus hadir dan mewarnai lingkungan di mana kami berada sebagai bentuk kehadiran Tuhan yang mendatangkan pengharapan. Oleh karena itu, segala program kerja yang dimiliki oleh GKI Cawang dalam menghadapi tantangan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberkati, sehingga semua itu adalah menjadi jalan berkat Tuhan, menyapa lebih banyak jiwa lagi. Dan karenanya biarlah kiranya majelis jemaat di mana para pendeta maupun para penatua bersama-sama dengan aktivis dan segenap jemaat merasakan bagaimana kehadiran Tuhan begitu nyata dalam setiap karya pelayanan yang ada, sehingga kami semakin punya harapan bahwa gereja-Mu adalah gereja yang Tuhan akan pakai untuk terus mewartakan kabar baik dalam segala situasi yang tengah kami alami. Kami juga Tuhan hendak membawa pergumulan di sekitar kami. Kami melihat banyak persoalan-persoalan yang terjadi karena dosa masih mencengkram hati manusia. Biarlah Engkau hadir untuk menerangi pikiran kami yang dikuasai oleh kegelapan ini. Biarlah kiranya Engkau hadir
mendatangkan harapan di tengah banyaknya keputusasaan yang ada di sekitar kami. Biarlah kebenaran tetap menjadi satu harapan yang akan dapat ditegakkan, sekalipun lingkungan kami pesimis atas itu semua. Kami percaya sebab kami tahu Tuhan bekerja lewat berbagai macam cara. Oleh karena itu, nyatakanlah kemuliaan dan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan hendak membawa pergumulan saudara-saudara kami yang tengah ada dalam kesusahan. Mereka yang secara khusus kami hendak bawa pada saat ini adalah saudara-saudara kami yang ada di daerah Jawa Timur yang mengalami bencana erupsi. Biarlah kiranya Tuhan menolong bagi mereka yang pada saat ini mungkin ada dalam perasaan cemas, memikirkan masa depan mereka. Ada yang terbungkam karena perasaan takut, trauma yang berkepanjangan. Tuhan juga kiranya hadir bagi mereka, sebab kami percaya Engkau juga melihat kebutuhan mereka dan Tuhan punya kasih atas mereka. Biarlah kehidupan baru mereka bangun bersama dengan Tuhan, sehingga mereka mampu menghadap masa depan dengan penuh harapan, sebab mereka melihat mereka tidak menjalaninya sendirian. Ada Tuhan dan juga orang-orang kepunyaan-Mu yang akan menghadirkan kabar baik itu lewat berbagai macam cara. Kami juga tak melupakan bahwa pergumulan pandemi ini masih harus kami hadapi. Biarlah kiranya Tuhan menolong sehingga pandemi ini dapat berakhir. Kami sungguh berharap ada waktu Tuhan di mana kami dapat kembali berkumpul, kembali bersekutu, kembali bercakap-cakap dengan leluasa, dengan perasaan aman dan nyaman. Oleh karena itu, biarlah berkat itu semua datang dari Tuhan, di mana semua upaya-upaya penanganan bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia, Tuhan berkati. Masih banyak hal sebenarnya Tuhan hendak kami sampaikan, sebab kami tahu tangan Tuhan adalah tangan yang ringan, yang selalu bersedia mengulurkan tangan bagi kami. Oleh karena itu, biarlah kiranya dalam ketidaksempurnaan ini kami hendak menyerahkan segala pergumulan yang kami miliki, karena kami percaya Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah menahan berkat. Untuk itu terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai wujud syukur kita akan kelahiran Kristus yang memberikan kasih karunia dan hikmat-Nya bagi kehidupan kita. 1 Tawarik 19 ayat 29 menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkannya melalui transfer ke Bank BCA nomor rekening 273-300-3669 atas nama GKI Cawang, atau Bapak Ibu dapat menggunakan fasilitas QRIS atau dapat memasukkan ke dalam sebuah amplop dan dibawa ke gereja, kemudian memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gedung gereja. Palungan hewan petidurannya, lahir dari bunda
Mari kita berdoa. Seperti para gembala yang datang ke Bethlehem untuk melihat dan bersyukur atas kelahiran Juru Selamat, saat ini kami pun datang ke hadapan-Mu untuk bersyukur atas hikmat dan kasih karunia yang hadir dalam setiap jejak kehidupan kami. Inilah persembahan yang kami bawa ya Tuhan. Kiranya hikmat ilahi memimpin setiap tangan yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, pembawa sukacita dunia, kami berdoa dan bersyukur. Saudara, Kristus yang lahir telah membawa sukacita bagi dunia. Terangnya selalu menerangi setiap langkah hidupmu. Sambutlah terangnya dengan meneladani hidupnya. Terus bertumbuhlah dalam hikmatnya. Maka kita tidak akan pernah terpisahkan dari kasih-Nya. Yesus lahir di palungan, janji Tuhan terbukti benar, kita tidak dilupakan. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Sang gembala bersukacita bertemu sang bayi mulia. Mari kita temukan Dia dalam iman sederhana. Sukacita lahir karena Yesus hadir, mengalahkan kesuraman. Tiada apapun dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan.
kita mendapatkan pengutusan. Untuk itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Untuk itu, terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya Yesus Kristus, Sang Surya kebenaran, yang lahir dalam hikmat dan kasih karunia Allah, memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pengertian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertaimu selalu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari ini, kebaktian umum secara online dilayani oleh Pendeta Mary Rumondang Malau dari GKI Gunung Sahari. Majelis Jemaat GKI Cawang mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.